I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Damn it. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Agustina Ridhi Simarmata. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas tentang gaji CPNS dan PNS. Untuk kalian yang baru hadir di channel aku, jangan lupa klik subscribe-nya ya teman-teman. Dan kalau misalnya kalian sudah mengklik subscribe-nya, kalian akan mendapatkan informasi terbaru CPNS dari aku. Jadi kalian bisa lebih update gitu ya informasinya. Oh ya teman-teman, buat kalian yang belum lulus CPNS tahun ini, aku saranin untuk belajar soal-soal CPNS di Ayu CPNS dan Jadi CPNS. Kalian juga bisa pilih mana yang terbaik menurut kalian. Jadi jangan lupa untuk daftar ya teman-teman, karena itu berlaku 1 tahun. Karena sudah banyak yang lulus dari platform tersebut teman-teman. Untuk informasi cara mendaftarnya, nanti kalian bisa lihat di menit terakhir video ini ya. Jadi poin-poin yang akan aku jelasin di sini, yang pertama yaitu gaji pokok, yang kedua adalah tunjangan keluarga atau suami, istri ataupun anak. Kemudian yang ketiga adalah tunjangan kinerja, yang keempat adalah tunjangan uang makan, dan yang kelima adalah tunjangan fungsional, baik yang umum maupun yang tertentu. Untuk informasi gaji pokok, teman-teman bisa buka Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 ini ya. Ini adalah gaji pokok per golongannya ya teman-teman. Kalau misalnya dari SLTA sederajat, kalian nanti akan masuk ke golongan 2, dimulai dari 2A. Tapi kalau dari sarjana atau S1, kalian akan masuk ke golongan 3A. Kalau S2, 3B, dan kalau misalnya S3 akan dimulai dari 3C. Gitu ya teman-teman, kalian bisa buka aja nanti di salinan PP tadi. Untuk lebih jelasnya, ini adalah gaji pokok golongan 3A ya teman-teman, sama seperti aku lulusan sarjana S1. Jadi yang didapatkan adalah Rp2.579.400. Nah, poin yang kedua adalah tunjangan keluarga bagi teman-teman yang sudah punya suami atau istri dan yang sudah punya anak. Kalau misalnya sudah menikah dan sudah punya anak, kalian akan mendapatkan tunjangan keluarga suami atau istri yaitu 10% dari gaji pokok, kemudian untuk anak yaitu 2% dari gaji pokok dan maksimal adalah 2 anak yang ditanggung ya teman-teman. Yang ketiga adalah tunjangan kinerja atau yang disebut dengan tukin. Jadi kalau tukin ini di setiap kementerian itu sudah ada ya teman-teman tukinnya. Tapi kalau di Pemda itu kalau nggak salah ada yang sudah ada tukin, ada juga yang belum ada. Teman-teman bisa cek aja peraturan daerahnya, apakah sudah ada tukin atau belum. Tapi kalau di kementerian juga walaupun tukinnya ada, itu berbeda-beda juga jumlahnya teman-teman. Misalnya di KLHK, karena aku dari KLHK, aku bisa lihatin ke teman-teman peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 59 tahun 2018 yaitu tentang tukin untuk pegawai di KLHK ini. Jadi karena aku jabatannya PH ahli pertama, aku masuk ke dalam grade 8 teman-teman dengan jumlahnya yaitu Rp3.319.000. Yang keempat yaitu tunjangan uang makan. Kalau misalnya kalian daftar di instansi Kementerian Pusat, walaupun UPT-nya berada di daerah, kalian akan mendapatkan tunjangan uang makan sebesar Rp37.000. Jadi kalau misalnya kehadiran dalam 1 bulan itu adalah 20 hari, maka kalian akan mendapatkan uang makan yaitu Rp740.000-nya. Jadi selama 20 hari itu kalian akan dipotong pajak yaitu Rp37.000. Jadi total bersih uang makannya adalah Rp703.000. Yang kelima adalah tunjangan fungsional. Ini kalau di KLHK aja ya teman-teman, kalau di kementerian lain aku kurang tahu. Nah, kalau di KLHK ini kalian akan mendapatkan tunjangan fungsional umum sebesar Rp185.000, tapi kalau misalnya kalian termasuk jabatan yang fungsional tertentu, kalian akan mendapatkan Rp500.000. Tapi syarat untuk mendapatkan tunjangan fungsional ini juga harus sudah diangkat menjadi jabatan tersebut. Misalnya kayak PH ahli pertama, kayak aku kan termasuk fungsional tertentu. Jadi kalau misalnya sudah diangkat menjadi PH ahli pertama, maka aku akan mendapatkan Rp500.000 gitu teman-teman. Untuk syarat-syarat mendapatkan tunjangan fungsional tertentu, ada yang harus dikumpulkan dan diajukan ke pusat, yaitu seperti ijazah dan lain-lain. Nanti aku akan jelaskan di video selanjutnya.
Tapi kalau misalnya belum diajukan, maka kalian akan mendapatkan tunjangan fungsional yang umum, yaitu yang 185.000 ya teman-teman. Tapi teman-teman aku ini dapatnya setelah diangkat menjadi PNS. Kalau masih CPNS itu belum dapat teman-teman. Ini dia yang didapatkan ketika teman-teman sudah menjadi CPNS tapi masih belum menikah. Nah, kalian akan mendapatkan gaji pokok sebesar 80% dari total gaji pokok. Oh iya teman-teman, aku juga lupa ngasih tahu bahwa di daftar rincian gaji pokok ini ada tunjangan beras. Jadi tunjangan beras ini beda dengan tunjangan uang makan ya teman-teman, yaitu Rp72.420 per bulannya. Jadi total gapok yang diterima adalah 2.093.200. Ini sudah hasil dipotong pajak ya teman-teman. Jadi yang kedua adalah tunjangan uang makan sebesar 37.000 dikali berapa kehadiran dalam 1 bulan itu. Kalau misalnya 20 hari, jadi total yang diterima adalah Rp703.000. Tunjangan uang makan ini juga sudah dipotong ya teman-teman, sudah hasil tunjangan uang makan yang bersihnya. Yang ketiga yaitu tunjangan kinerja sebesar 80% dari tukin yang sudah ditetapkan di peraturan masing-masing ya teman-teman. Jadi waktu itu aku mendapatkan bersihnya yaitu Rp2.655.200. Total yang aku dapatkan karena aku masih belum menikah, jadi total yang aku dapatkan adalah Rp5.451.400. Ini dia penghasilan CPNS yang sudah menikah. Untuk poin nomor 1, 2, dan 3 itu sama ya teman-teman. Tapi yang membedakan adalah poin keempat yaitu tunjangan keluarga. Bagi teman-teman yang punya suami atau istri, kalian akan mendapatkan sebesar 10% dari gaji pokok. Dan kalau misalnya kalian juga sudah punya anak, kalian akan diberikan tunjangan anak yaitu 2% dari gaji pokok. Dan maksimal anak yang ditanggung adalah 2 anak ya teman-teman. Ini dia penghasilan PNS yang belum menikah sama seperti aku teman-teman. Jadi yang didapatkan adalah gaji pokok sebesar 100% ditambah tunjangan fungsional dan bersihnya adalah Rp2.881.500. Kemudian yang kedua adalah tunjangan uang makan yaitu dengan total Rp703.000. Tunjangan kinerja udah 100% dengan total adalah Rp3.153.050. Maka total penghasilan yang bersihnya ya teman-teman, ini aku lihat di mutasi rekening aku, yaitu sebesar Rp6.737.550. Nah ini dia penghasilan PNS yang sudah menikah. Jadi yang pertama teman-teman akan mendapatkan gaji pokok udah 100% ya teman-teman dari total gaji pokoknya. Terus yang kedua adalah teman-teman mendapatkan tunjangan uang makan sama yaitu 37.000 per kehadirannya. Kemudian yang ketiga teman-teman akan mendapatkan tunjangan kinerja sudah 100% ya teman-teman. Dan yang keempat teman-teman akan mendapatkan tunjangan keluarga bagi yang sudah menikah nih. Kalian akan mendapatkan 10% dari gaji pokok, terus anaknya 2% dari gaji pokok dan maksimal 2 anak. Dan yang terakhir adalah tunjangan fungsional umum atau tertentu yang dibuktikan dengan SK jabatan fungsional. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah dibuktikan dengan SK jabatan fungsional, teman-teman akan mendapatkan tunjangannya. Sekian informasi yang bisa aku sampaikan, semoga ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman. Nah untuk kalian yang belum lulus tahun ini, kalau misalnya kalian mau belajar, aku saranin kalian belajar di Ayo CPNS dan Jadi CPNS. Berikut cara mendaftarnya ya teman-teman. Untuk mendaftar di Ayo CPNS, teman-teman bisa klik aja link yang ada di kolom deskripsi. Kemudian teman-teman isi namanya, alamat email, nomor HP, password dan konfirmasi password, serta kode promo Agustina supaya teman-teman bisa irit 26.000. Nah, kemudian daftar. Dan setelah itu teman-teman login lagi menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan tadi. Ini adalah untuk belajar SKD CPNS. Tapi kalau misalnya kalian mau belajar SKB CPNS juga, kalian bisa klik aja login SKB Ayo CPNS supaya kalian bisa membaca soal-soal SKB yang sesuai dengan formasi yang kalian lamar nantinya.
Setelah login, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jadi, supaya lebih jelas, kalian bisa klik aja titik 3 di atas, kemudian pilih situs desktop. Setelah itu, nanti kalian bisa klik aja garis 3 di pojok kiri atas ini, dan tampilannya akan seperti ini. Untuk mengerjakan soal, kalian bisa klik latihan soal. Jadi, kalau misalnya kalian belum upgrade akunnya, nanti soalnya nggak akan sebanyak seperti ini, teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian sudah mengupgrade akunnya, kalian bisa mendapatkan soal lebih banyak lagi dan pembahasannya juga tentunya. Jadi kalau aku saranin sih teman-teman bisa daftar aja nanti, di-upgrade akunnya supaya lebih banyak soal-soal yang bisa dipelajarin, dan mudah-mudahan nanti kalau misalnya kalian tes bisa keluar ya soalnya teman-teman. Ya, walaupun gak sama-sama banget gitu soalnya teman-teman, tapi setidaknya kalian sudah tahu nih gimana sih konsep soal SKD CPNS itu. Dan kalau misalnya kalian sudah banyak belajar, otomatis nanti pas kalian sudah dihadapkan dengan sistem chat di komputer kalian, kalian akan lebih mudah untuk mengerjakannya. Untuk memilih kategori lain, teman-teman bisa klik aja tanda panah ke bawah ini. Terus kalian mau pilih mana dulu nih yang mau dikerjakan. Mau TWK dulu, ataupun TIU, ataupun TKP dulu. Itu terserah kalian ya teman-teman. Jadi di sini misalnya pilih TIU. Nah, jadi kalian langsung klik aja kerjakan. Udah deh. Kalau misalnya teman-teman mau belajar soal-soal SKD lebih banyak sama seperti ini, teman-teman harus upgrade akunnya dengan cara klik garis 3 di pojok kiri atas, kemudian pilih upgrade akun, dan di bagian sini teman-teman bisa klik aja upgrade premium SKD sekarang. Untuk mendaftar di Jadi CPNS, kalian juga bisa klik link yang ada di kolom deskripsi video ini. Kemudian kalian bisa klik aja daftar sekarang. Nah, di bagian sini kalian masukin aja nama depannya apa, nama belakangnya, email dan passwordnya. Kemudian klik mendaftar. Setelah itu, kalian masukin lagi emailnya dan password yang sudah didaftarkan tadi. Kemudian klik masuk. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau membeli paket, mau SKD ataupun SKB, kalian bisa klik aja pembelian paket soal di bagian sini. Nanti di sini akan muncul SKD dan SKB. Jadi kalau misalnya mau yang SKD dulu, kalian bisa klik aja SKD. Setelah diklik nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian scroll aja ke bagian bawah. Nanti di bagian bawah itu ada tulisan kode referral. Kalian ketik aja di sini Agustina supaya kalian bisa mendapatkan potongan harga hingga 27.000. Setelah ditulis Agustina, kalian langsung klik aja gunakan kode hingga muncul di bagian atas ini nanti warna hijau yang tulisannya adalah kode referral valid. Itu artinya kode referralnya sudah aktif ya teman-teman, dan kalian bisa mendapatkan potongan 27.000. Jadi kalian cukup membayar 99.000 aja.